Informasi pertama untuk Anda, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bandung, Jawa Barat Sabtu siang menyebabkan sejumlah pohon tumbang serta 2 papan reklame roboh di persimpangan jalan dan menimpa kendaraan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hujan deras dan angin kencang di kota Bandung merobohkan 2 papan reklame di lokasi berbeda. Allahu Akbar. Reklame pertama di Jalan Soekarno-Hatta, arah timur ambruk dan menimpa sedikitnya 4 kendaraan yang terparkir. Sementara di Jalan Buah Batu, papan reklame lainnya roboh ke badan jalan hingga memicu kemacetan panjang. Cuaca ekstrem juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung mencatat, sebuah pohon berdiameter sekitar 1 meter dan tinggi 12 meter tumbang di Jalan Turangga, Kecamatan Lengkong. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Dua 12 rumah warga di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Sebelum terjadi kebakaran, percikan api bermula dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran ini melanda pemukiman padat di Kampung Pasekon, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu pagi tadi. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah warga lainnya. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran, ada percikan api dari salah satu rumah warga. Tidak lama, api melahap 12 rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 51 warga yang menjadi korban kebakaran ini diungsikan sementara di salah satu masjid terdekat. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku di tengah hujan deras ini dilakukan seorang diri. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Korban mengetahui sepeda motor yang dicuri setelah sang istri memberitahu gerbang dalam keadaan terbuka dan melihat rekaman kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan jaket dan masker melenggang membawa kabur motor. Aksi pencurian sepeda motor di Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk ini diketahui menjadi kejadian kedua di wilayah ini. Sebelumnya terjadi pada bulan Januari lalu. Diduga berenang di kawasan berbahaya, 2 remaja tenggelam terseret arus laut di Pantai Cikidang, Pangandaran, Jawa Barat. Warga setempat berhasil menyelamatkan 1 korban, sementara 1 remaja lainnya ditemukan tewas. Korban selamat Muhammad Hairan Azam, 11 tahun, asal Tangerang, sempat terbawa arus namun berhasil diselamatkan oleh temannya. Sementara korban Muhammad Lutfi Fadilah ditemukan tewas Jumat malam setelah tersangkut jaring yang sengaja dipasang nelayan untuk mencari korban. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, kini saatnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari arus balik Lebaran 2026 bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda langsung dari sejumlah titik. Ada rekan kami Vanessa Liu di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga ada Yolanda Caniago di jalur arteri Cilenyi, Jawa Barat. Kita coba cek bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Vanessa, silakan. Ya
Ya, selamat malam Kenana, Tiara dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Di H+6 pasca Lebaran ini terlihat tren arus balik di Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah jauh lebih terurai atau terkontrol jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Untuk saat ini terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif maupun reguler memang suasananya masih ramai lancar. Sedangkan jika kita bandingkan dengan puncak arus balik gelombang pertama yang terjadi pada tanggal 24 atau 4 hari lalu ini cukup signifikan perbedaannya. Jika kita lihat sekarang jauh lebih terkendali dan tidak ada antrian yang panjang sejauh ini di Pelabuhan Bakauheni. Tadi juga siang tadi sempat ada Kakor Lantas dan juga Kapolri yang mendatangi Pelabuhan Bakauheni, dan dalam konvers mereka menyatakan bahwa memang puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni sendiri ini sudah berlalu pada gelombang pertama kemarin, yakni pada tanggal 24 Maret lalu. Dan diprediksi memang sudah ada total lebih dari 2 juta penumpang arus balik yang sudah melakukan perjalanan arus balik dan sudah kembali ke kota masing-masing. Dan juga hanya tersisa sekitar 30% saja pemudik yang belum melakukan perjalanan arus balik, maksud kami. Untuk saat ini mayoritas kendaraan yang melintas di Pelabuhan Bakauheni masih terlihat didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 seperti mobil pribadi dan juga kendaraan bermotor serta pemudik pejalan kaki atau perseorangan. Dan jika kami lihat memang dari pantauan tadi rata-rata kendaraan yang melintas adalah kendaraan berplat Jabodetabek yang akan kembali ke Pulau Jawa. Mengingat puncak arus balik di sini sendiri sudah berlalu dan untuk saat ini juga kondisi sedang ramai lancar saja, ini juga kita prediksi untuk kedepannya bagi Anda yang belum melakukan perjalanan arus balik ini seharusnya sudah tidak akan lagi mengalami kepadatan atau keramaian yang begitu signifikan, pemirsa, jika Anda akan melintas melalui Pelabuhan Bakauheni. Karena memang sesuai prediksi dari Kapolri dan Kakor Lantas memang hanya tersisa sekitar 30% saja pemudik yang belum melakukan perjalanan arus balik. Sejauh ini proses layanan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni juga masih terpantau normal, di mana memang di kantung parkir ini terlihat ada kendaraan yang sedang menunggu untuk diperbolehkan masuk ke dalam kapal. Normalnya proses bongkar muat kapal sendiri hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam 15 menit, di mana setelah itu para kendaraan yang sudah menunggu di kantung parkir akan dapat diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal, dan seterusnya juga untuk kendaraan yang baru datang akan menunggu lagi di kantung parkir baik dermaga eksekutif maupun reguler. Dan hingga kini juga dari ASDP sendiri masih memberlakukan sistem tarif tunggal atau single tiket, di mana Anda tidak lagi bisa memilih untuk membeli tiket eksekutif maupun reguler, di mana hal ini cukup membantu sejauh ini untuk membantu mengurai kepadatan agar tidak hanya terjadi di pelabuhan eksekutif ataupun reguler saja, hingga akhirnya sejauh ini kepadatan dapat terurai dengan baik. Demikian untuk sementara laporan kami, Kenana dan juga Tiara. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Vanessa. Kita beralih ke arteri Cileunyi. Sudah ada Yolanda Caniago di sana. Kalau di Cileunyi sendiri seperti apa tren arus balik, Yolanda? Ya baik, selamat malam Tiara, Windy dan juga pemirsa. Terkait bagaimana situasi pada malam hari ini, tepatnya di hari kelima dari arus balik mudik 2026. Di mana memang jika dapat kami sampaikan pantauan lalu lintas di jalur arteri Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada malam hari ini terpantau ramai lancar oleh kendaraan baik pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Meskipun terpantau ramai lancar, ini juga sesekali terjadi penumpukan kendaraan yang memang diakibatkan dari curah hujan yang membuat beberapa pengendara motor ini menepi untuk kemudian memakai perlengkapan hujan, dan juga adanya aktivitas dari bus antar kota yang melakukan penaikan dan penurunan penumpang tepatnya di simpang jalur arteri Cileunyi atau tepatnya pintu masuk dari gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Adapun aktivitas ini juga menghambat kendaraan pribadi roda 4 untuk kemudian memasuki wilayah gerbang tol yang menjadi penumpukan kendaraan dikarenakan aktivitas tersebut. Adapun jika dapat kami sampaikan, Tiara dan juga pemirsa, bagaimana lalu lintas di Cileunyi, Kabupaten Bandung pada malam hari ini juga operasi ketupat sudah dinyatakan selesai. Namun Satlantas Polrestabes Bandung ini mempunyai kegiatan baru, tepatnya KRYD atau yang disebut kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana salah satu kegiatan KRYD tersebut adalah
beberapa Satlantas ini melakukan proses pemantauan terhadap kendaraan sumbu 3 atau lebih untuk kemudian dialihkan ke jalur lain dikarenakan memang adanya peringatan bagi kendaraan sumbu 3 atau lebih ini dilarang untuk melintasi jalur arteri Kabupaten Cileunyi atau jalur arteri mudik lainnya selama nanti sampai tanggal 29 Maret 2026. Dan dari pantauan kami dan juga dari data yang kami himpun terkait bagaimana data dari kendaraan yang sudah melintasi jalur Cileunyi tepatnya dari wilayah Garut, Tasikmalaya dan juga Jawa Tengah pada malam hari ini tercatat sudah mencapai 98.000 kendaraan yang memang mengarah menuju wilayah Kota Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Adapun ini terpantau memang lebih turun dari sebelumnya di mana memang arus balik mudik ini sudah memasuki hari kelima di hari ini. Sementara demikian Tiara, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Ada Yolanda Caniago dari jalur arteri Cileunyi dan juga Vanessa Liu dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Presiden Prabowo Subianto laksanakan gerakan sembako murah untuk rakyat di Monas, Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, staf Sekretariat Bawaslu Oku Selatan Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar rumahnya. Terdapat luka benda tajam di leher korban. Polisi pun saat ini menyelidiki kasus ini. Warga perumahan Bukit Berlian, Desa Pelangi, Kecamatan Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan berusaha membuka jendela rumah korban. Tetangga korban curiga sudah 2 hari. Perempuan berinisial MS berusia 38 tahun itu tidak beraktivitas seperti biasa. Warga menemukan korban terkapar tidak bernyawa dengan luka sayatan di leher. Tetangga korban langsung menghubungi pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan awal, 1 unit ponsel korban diketahui hilang. Polisi dalami kasus dugaan pembunuhan staf Sekretariat Bawaslu Oku Selatan ini. Perempuan berinisial MS, 38 tahun, kebetulan juga merupakan staf dari Bawaslu Oku Selatan, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Untuk barang yang hilang dari rumah korban saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ada 1 kemungkinan yang hilang yaitu barang-barang berharga berupa HP. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Penyidik pun juga berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Jenazah Maria Simaremare, staf Bawaslu Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan tiba di rumah duka di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Tangis haru pihak keluarga pecah saat menerima kedatangan jenazah almarhumah Maria Simaremare di rumah duka. Penyerahan jenazah almarhumah Maria Simaremare yang diduga menjadi korban pembunuhan ini dilakukan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Oku Selatan yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Rohil, dan Bawaslu Kota Dumai. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, Istana kembali menyambut warga lewat bazar, pasar murah, serta hiburan rakyat bagi warga Jakarta, terutama para keluarga penerima manfaat di halaman Monas. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 100.000 kupon belanja sembako dan barang senilai Rp500.000 dibagikan gratis kepada masyarakat. Selain itu, dibagikan pula 300.000 porsi makanan gratis dari pedagang UMKM kaki lima, serta bazar rakyat yang melibatkan para pedagang Tanah Abang, Senen, dan berbagai pasar lainnya. Tak hanya pembagian sembako, acara ini juga diramaikan dengan pesta rakyat.
2 panggung hiburan serta wahana bermain anak turut dihadirkan bagi pengunjung. Berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat open house di Istana pada waktu Lebaran, Presiden Prabowo ingin sebanyak-banyaknya rakyat bisa merasakan kebahagiaan Lebaran. Lalu bagaimana antusiasme serta keramaian yang ada di Pasar Murah untuk Rakyat di halaman Monas Jakarta yang digelar hari ini mulai pukul 4 sore hingga 9 malam nanti? Ada rekan kami Rizka Salsabila di sana. Selamat malam Rizka, bagaimana pantauan Anda kondisinya saat ini di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga Ken Ana serta pemirsa. Untuk pantauan kami dari Monumen Nasional ini, gerakan sembako murah untuk masyarakat ini memang masih terus ramai. Beberapa dari masyarakat ini baru saja berdatangan, adapun yang lainnya ini telah selesai mengambil sembako mereka yang diterima. Adapun kegiatan ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk menghadirkan kebahagiaan Lebaran bagi masyarakat luas, terutama atau khususnya warga Jakarta yang tidak melakukan mudik ataupun yang sudah kembali dari kampung halamannya. Adapun kalau dari pantauan kami sendiri ini ada sekitar 5 tenda yang disediakan untuk membagikan sembako, yang mana per tenda ini menyediakan sekitar 20.000 paket sembako dengan total 100.000 sembako yang disediakan untuk masyarakat. Adapun dari 5 tenda sembako yang disediakan tersebut merupakan per wilayah yang menempati 1 tenda, seperti misalnya wilayah Jakarta Timur akan mendapatkan 1 tenda, yang mana nantinya masyarakat dapat datang ke tenda yang telah disediakan sesuai dengan domisili mereka masing-masing, yang mana per masyarakat di wilayah masing-masing tersebut juga sebelumnya sudah diberikan voucher sebesar 200 sampai dengan 500.000 rupiah. Adapun tadi kami sempat melihat beberapa sembako yang dibawa oleh masyarakat ini, isinya itu berupa beras, kemudian juga ada telur seberat 1 kilo, hingga makanan kemasan, minyak dan juga lainnya. Selain pembagian sembako gratis, namun juga ada panggung hiburan untuk masyarakat hingga juga wahana permainan untuk anak-anak yang datang bersama dengan keluarganya yang mengantri sembako. Adapun kalau di belakang saya ini memang panggung, salah satu panggung hiburan yang mana disediakan ada 2 panggung yang mana nanti diisi oleh 2 band ternama kota Jakarta. Sementara itu demikian Tiara dan juga Ken Ana, saya kembalikan ke Anda di studio. Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Monas Jakarta. Terima kasih Rizka, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Sabtu siang arus balik usai Lebaran H+6, ribuan pemudik bermotor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta melintas di jalur persimpangan bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai padat. Kepadatan kendaraan bermotor arus balik masih terjadi di jalur persimpangan bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Sabtu siang, ribuan kendaraan bermotor bernomor Jabodetabek masih melintas di jalur Pantura. Di gelombang arus balik kedua, data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat sebanyak 24.000 kendaraan bermotor masih melintas di jalur Pantura. Selain kendaraan bermotor, kepadatan di jalur Pantura ini terjadi akibat banyaknya kendaraan besar seperti truk yang melintas di jalur Pantura. Sementara arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa di jalur Pantura Pemuda terpantau padat merayap, dan hal tersebut dampak dari sistem one way di jalur tol Trans Jawa. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua di jalur Pantura Cirebon akan terus terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu esok. Kini pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama bersama rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Selamat malam Faisal, bagaimana untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama khususnya?
Ya, selamat malam Kenana, Tiara dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di gerbang tol Cikampek Utama memang terpantau ramai lancar. Baik itu kendaraan yang datang dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke Jakarta dan juga sebaliknya. Saat ini terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kepadatan sama sekali. Dan untuk di gerbang tolnya juga, jika kami memantau di sini memang terlihat antrean kendaraan ini tidak begitu panjang. Hanya sekitar 3-5 kendaraan saja yang mengantre untuk tap out di gerbang tol Cikampek Utama dan juga melanjutkan perjalanan ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan memang sampai dengan saat ini sejumlah antisipasi rekayasa lalu lintas juga masih diberlakukan, Kenane, bahwa untuk di gerbang tol Cikampek Utamanya sendiri saat ini sudah ditambahkan gardu tolnya dari yang biasanya atau pada hari normal sebanyak 15 gardu tol, dan saat ini sebanyak 22 gardu tol sudah dibuka untuk kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Nanti memang jika terjadi lonjakan atau peningkatan volume kendaraan lagi, untuk gardu tolnya akan ditambah menjadi 26. Namun memang jika kita lihat kondisinya saat ini terpantau ramai lancar dan juga tidak begitu padat seperti yang terjadi di hari kemarin. Kemudian untuk rekayasa lalinnya, bahwa memang saat ini masih berlaku one way sepenggal dari kilometer 263 atau ruas jalan tol Pejagaan Pemalang sampai ke kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama. Dan setelah dari Cikampek Utama, ada pula rekayasa lalin kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Di mana kontraflow-nya saat ini, Kenane, memang dibuka dengan satu lajur, yakni mengambil lajur dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Jadi memang untuk kendaraan yang saat ini hendak melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek untuk berhati-hati dan juga diimbau untuk menghindari lajur yang sebelah kanan, karena saat ini masih dibuka lajur kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Sementara untuk data, Kenane, bahwa sampai dengan malam hari ini tercatat ada sekitar lebih dari 35.000 kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Tentunya jika kita dibandingkan dengan kemarin, pada malam hari ini memang tidak sepadat di hari Jumat kemarin. Namun memang jika kita lihat untuk prediksi gelombang arus balik kedua akan terjadi pada malam ini dan juga pada besok. Namun kalau kita lihat kondisinya saat ini tidak sebanding dengan Jumat kemarin, karena pada Jumat kemarin memang sempat terjadi kepadatan tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama atau kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek atau ke arah Cikopo, karena memang kemarin sempat terjadi kepadatan antrean yang begitu panjang karena dialihkan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke Palimanan dikeluarkan ke arteri Cikopo. Untuk sementara demikian, Kenane, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Terima kasih Faisal, selamat kembali bertugas. Pemirsa, dipicu dendam lama, seorang wanita di Medan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Korban mengalami luka parah setelah ditikam berulang kali menggunakan pahat oleh pelaku. Penganiayaan antar tetangga ini sempat menghebohkan warga sekitar. Peristiwa terjadi saat tersangka mengeluarkan motor dari garasi rumahnya di Jalan Asrama Bypass, Kecamatan Medan Helvetia. Saat itu korban yang sedang menyapu halaman diduga mengarahkan debu ke arah tersangka. Tak terima, tersangka mengambil sebuah pahat kayu dari dalam garasi lalu menyerang korban berulang kali. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara itu tersangka berhasil ditangkap di rumahnya saat hendak melarikan diri. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis etomidate di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. AS, 41 tahun yang merupakan pelaku pengedar narkotika jenis etomidate ini tak berkutik usai petugas menggerebek kediamannya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 100 pieces cartridge narkotika jenis etomidate yang disimpan di dalam kantong plastik putih dan siap edar. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyatakan kekecewaannya terhadap negara-negara NATO karena tidak terlibat untuk membantu Amerika.
But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya. Yang pertama sudah ada Mbak Fauzia Cempaka Timur yang merupakan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Cempaka. Malam Mbak Tiara. Kabar sehat ya? Baik, Baik, alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada juga Profesor Alexius Jemadu yang merupakan Guru Besar Politik Internasional dan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan UPH. Selamat malam, Prof. Alex. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir secara langsung. Di ujung sana juga sudah ada Pak Riantori yang merupakan analis hubungan internasional Universitas Mustopo Beragama dan juga Direktur dari ISME. Selamat malam, Pak Rian. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima Mungkin kasih. pertama saya ke Mbak Cempaka terlebih dahulu. Kalau kita melihat kekecewaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara NATO, sebenarnya apa yang kemudian dilakukan oleh NATO, ini memang wajarkah atau ada sinyal bahwa ada permasalahan di dalam tubuh NATO itu sendiri? Kalau saya melihatnya justru membandingkan dari bagaimana NATO terlibat dalam perang Teluk misalnya dibandingkan dengan perang Iran saat ini misalnya. Oke. Ada setidaknya 3 hal menurut saya yang mendasari mengapa NATO akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak begitu dalam konteks ini secara keputusan, secara pengiriman operasional dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tidak adanya konsultasi, pre-konsultasi sebelum penyerangan yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat begitu ke Iran. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja bagaimana tidak adanya dasar dari UNSC atau dari PBB begitu yang mendasari resolusi yang mendasari penyerangan atau serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ini ke Iran gitu. Dan yang ketiga tentu saja tidak ada dukungan domestik yang saya lihat dari Amerika Serikat maupun dari Israel sendiri gitu yang sehingga membuat NATO ini ragu untuk mendorong bantuan yang sifatnya operasional begitu dan terlebih di level diplomasi juga kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin NATO sangat maju mundur begitu dan sangat galau begitu ya untuk menentukan bagaimana dukungan dan sampai saat ini kita lihat sudah jalan hampir 1 bulan gitu ya tidak ada dukungan yang sifatnya operasional dan definit dari NATO sendiri Mbak Tiara. Jadi bisa diartikan bahwa sebenarnya secara militer negara-negara NATO ini tidak siap juga kalaupun nantinya akan bersiap melawan Iran begitu menurut Anda? Saya rasa juga bukan tidak siap menghadapi Iran, tapi lebih tidak siap menghadapi domestik mereka sendiri, gitu. Karena memang permasalahan domestik mereka sendiri, ketika tidak ada dukungan domestik dari negara, tentu saja pimpinan-pimpinan negara NATO akan sangat ragu untuk menurunkan bantuan yang, apalagi yang sifatnya militer atau operasional, yang tentu saja cost dan juga militer dan ekonominya sangat besar, Mbak Tiara. Saya bergeser ke Prof. Alexius, membaca kekecewaan dari Trump ini sebenarnya negara-negara NATO ini memiliki kewajiban tidak sih untuk terlibat? Ya, kalau kita lihat dari hakikat NATO itu sendiri, sebetulnya kan dia kategorinya itu kerjasama pertahanan. Ya, jadi di dalam artikel 5 dari aturan internal NATO itu mengatakan kalau satu anggota NATO diserang, baru mereka punya kewajiban untuk membela. Nah, dalam kasus ini Trump dan Israel kelihatannya memutuskan secara sepihak, ya itu artinya di mata European Union, di mata NATO ini yang namanya itu war by choice. Artinya Amerika Serikat, Trump memilih untuk berperang. Jadi dia bukan diserang oleh Iran. Dia memilih untuk menyerang Iran. Nah itu yang menjadi keberatan utama NATO karena mereka kembali ke institusi mereka itu mengatakan artikel 5 kalau salah satu kita diserang itu sama dengan menyerang kita semua. Tapi ini kan tidak terpenuhi dalam kasus ini ya. Tidak ada serangan serangan Iran ke Amerika, nggak ada. Jadi itu yang namanya itu artinya kamu yang memilih untuk berperang, war by choice ya. Dalam hal itu anggota NATO merasa kami tidak ada kewajiban untuk ikut perang ini karena kami bukan memutuskan seperti dikatakan Mbak Fauzia tadi ya. Jadi mereka tidak melihat itu sebagai suatu kewajiban institusi NATO untuk ikut membela karena ini perangnya Trump. Itu dalam pikiran mereka. Nah selain itu juga yang menjadi masalah betul tadi mereka juga tidak ada dukungan domestik terhadap perang ini.
Mereka juga takut kalah dalam pemilu kan. Ya. Nah, dalam pemilu berikutnya kalau mereka memutuskan perang, rakyatnya tidak dukung, bisa tidak terpilih nanti ke depannya. Jadi ini memang suatu persoalan yang dihadapi oleh NATO, tapi persoalannya adalah seperti yang dikatakan Trump tadi, Anda bisa bayangkan 55.000 pasukan Amerika di Ramstein, pangkalan militer di Jerman. Ya. Jadi Trump menggunakan kartu ini untuk sebenarnya pressure. Kamu harus bantu saya, I protect you. Saya melindungi kalian selama ini, saya memberikan anggaran segitu banyaknya, setiap tahun anggaran paling besar di NATO juga dari saya. Sekarang saya butuh kalian, kalian harus bantu saya. Jadi dia guna kartu itu. Itu dia, Prof. Alexius. Kalau kita pressure. berbicara mengenai Amerika Serikat, ini kan bukan negara main-main, cukup berpengaruh begitu ya. Bagaimana bisa negara-negara NATO ini mengambil keputusan tersebut tidak turut membantu Amerika Serikat yang notabene juga memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap negara-negara mereka begitu. Apakah ini juga sebagai sinyal bahwa solidaritas di dalam negara-negara NATO tersebut ini juga terlihat retak, Prof. Alexius? Iya, ada keretakan di dalamnya karena mereka tidak punya visi yang sama. Kita ambil contoh misalnya persoalan dengan Iran ini ya. Jangan lupa bahwa European Union itu ikut terlibat juga di dalam GPOC, Joint Plan of Action. Ya, jadi mereka lebih setuju masalah ini diselesaikan diplomasi secara damai. Nah, sekarang kan Trump memutuskan ini pakai militer. Nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena Trump dulu juga yang keluar dari GPOC ini secara sepihak juga, jadi nggak ketemu. Ya, nah kedepannya ini membuat prospek NATO itu menjadi agak bermasalah ke depannya. Nah, ini yang dilema yang dihadapi oleh negara-negara Eropa ini. Kalau mereka tidak bantu, si Trump akan gunakan itu. Saya selama ini buang duit, prajurit saya ada di tempat kalian, sekarang saya butuh kalian nggak bantu saya. Dia gunakan kartu itu. Baik, saya bergeser ke Pak Riantori. Pak Riantori, ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa salah satu ketidakterlibatan NATO ini karena memang mereka mempertanyakan sebenarnya tujuan akhir dari Amerika Serikat menyerang Iran ini apa begitu. Nah, kalau Anda sendiri memandangnya seperti apa? Terima kasih Bu Tiara ya. Saya mau coba untuk menambahkan poin-poin dari beliau berdua ini. Dari kacamata bahwa ketika terjadi perang antara dua pihak, maka kemudian pihak yang lain itu posisinya seperti apa. Nah, saya melihat ada 3 kemungkinan. Pertama, ikut salah satu. Jadi ini yang di luar dari yang pihak yang bertikai, ikut salah satu. Kedua, dia netral. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya menarik nih. Dia ikut tapi dengan persepsi yang yang penuh perhitungan. Jadi nggak sekedar kalau yang pertama kan ikut sekedar ikut aja gitu. Pokoknya saya ikut Amerika, saya ikut Iran. Nah, yang ketiga ini menurut saya yang cocok untuk kita tempatkan dalam sudut pandang analisis terhadap NATO. Jadi walaupun mereka satu nih dalam aliansi tadi yang dikatakan Prof. Jemadu, aliansi keamanan, namun ini perang Amerika, bukan perang kami. Itu udah berapa kali diungkapkan oleh para tokoh-tokoh NATO. Dan konsekuensi logisnya adalah kalau kami terlibat, maka kepentingan kami juga pasti akan terkena imbasnya. Nah, kita udah mendapatkan data bahwa 60% gas alam buat Eropa itu terjadi peningkatannya, surge yang luar biasa. Ditambah lagi kita juga ikuti perkembangan bahwa Selat Hormuz masih ditutup. Ya, tentu saja mereka harus punya kalkulasi yang luar biasa nih, teman-teman kita di Eropa ini si NATO ini. Walaupun lagi-lagi tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Cempaka dan Prof. Alex, bahwa NATO ini memang dia sebenarnya punya satu prinsip, jika diserang maka kita harus bersama-sama ya, common security. Tapi menurut saya dalam konteks HI, national interest itu tidak kita bisa kesampingkan, terutama dari sudut pandang kepentingan masing-masing negara dan ekonomi global yang sampai sekarang kita sendiri harap-harap cemas di Indonesia ini dengan adanya perang seperti ini. Menurut saya kita harus lihat dari kacamata bahwa mereka ini sudah mencoba memposisikan sebagai rasional
pihak yang rasional NATO itu. Ada tentunya efek domino yang kemudian ini dirasakan oleh negara-negara, termasuk saya yakin negara-negara NATO itu sendiri. Tapi apa yang kemudian ini membuat perang antara Amerika dan Israel melawan Iran ini justru tidak menjadi prioritas mereka dalam tanda kutip untuk mengamankan negara mereka sendiri? Nah, mungkin saya bisa tambahkan, karena di depan mata mereka ini mereka punya musuh yang luar biasa. Kita sama-sama tahu kan perang Ukraina sama Rusia itu belum selesai loh. Jadi Rusia itu mereka harus pikirkan masak-masak ini. Kalau kemudian sumber daya mereka habis dengan membantu Amerika Serikat, terus kemudian Rusia merangsak masuk, what can we done gitu. Maksudnya kita bisa melakukan apa? Satu. Kemudian ditambah lagi dari Asia, kita sama-sama tahu Tiongkok ini juga harus dipertimbangkan. Jika terjadi perang, Eropa hancur, Barat hancur, Tiongkok bisa naik. Dan itu yang menjadi musuh bersama mereka. Jadi lagi-lagi saya harus menggunakan persepsi kalkulasi Eropa ini menarik untuk kita analisis lebih lanjut. Walaupun mereka dalam struktur NATO di mana Amerika Serikat di dalamnya. Tambahan sedikit, menurut saya ini juga secara psikologis ya Prof ya, sama Bu Jempaka. Trump itu udah mengatakan NATO itu coward. Itu kasar loh kalau kita ngomong kamu pengecut. Tapi faktanya mereka tetap bergeming ya, maksudnya tetap dengan sikap mereka. Mengingatkan kita dengan cemoohan zaman dulu Prof, NATO tuh katanya no action talk only ya. Nah kalau sekarang menurut saya NATO ini punya sikap nih. Keren aja nih menurut saya ini. Karena dia berani melawan bosnya. Sejauh ini so far. Tapi saya prediksi sih NATO akan tetap dengan posisi seperti ini tadi, dengan kalkulasi ekonomi yang tidak membaik belakangan ini. Terus kemudian musuh mereka yaitu Rusia yang sudah di depan mata ini, yang bisa setiap saat tuh bisa menerkam mereka gitu kalau kondisinya lemah. Pandangan bahwa NATO ini no action talk only, pandangan Anda seperti apa, Mbak Cempaka, mengenai statement-statement kontroversial yang kemudian ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat? Saya setuju ya bahwa statement kontroversial Trump ini menjadi duri dalam daging gitu ya dalam NATO. Karena pertama kita dengar bahwa Trump sejak mengeluarkan peraturan tentang tarif misalnya, dia tidak segan-segan juga sekutu-sekutunya ini juga dikenakan tarif. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan statement terkait dengan Greenland, di mana Greenland ini adalah bagian dari NATO begitu. Jadi dan sikap-sikap yang sifatnya sangat invasif bahkan melalui statement begitu ya, ini akan sangat berbahaya begitu ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah tadi disebutkan tentang Rusia misalnya. Tidak hanya mengenai tentang bagaimana Rusia ini akan invasif, tapi satu yang kita sudah lihat setidaknya dalam beberapa hari terakhir ini sejak dilakukan serangan adalah justru Amerika Serikat memutuskan untuk mengangkat sanksi minyak yang diberikan selama ini, embargo yang diberikan pada Rusia. Nah ini kan justru malah menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ini ke Iran justru malah menguntungkan bagi Rusia. Nah ini justru menjadi paradoks bagi negara-negara NATO yang berada di Eropa, yang tadi disampaikan bahwa ancaman terdekatnya adalah justru Rusia begitu. Nah yang juga menarik adalah mencermati bagaimana statement Rubio yang baru disampaikan pada saat pertemuan G7 adalah bahwa dia ada mengancam dalam konteks ketika nanti banyak sekali bantuan yang dikirimkan ke Ukraina dan ketika mereka sudah lebih membutuhkannya di Iran, maka dia akan menarik bantuan-bantuan Amerika Serikat di Ukraina dikirimkan kembali ke Iran. Nah ini ancaman yang menurut saya tentu bukan hanya no action, akan semakin menunjukkan bagaimana dampaknya pada NATO ke depannya begitu ya. Cuman mungkin saya masih yakin bahwa karena statement yang sangat keras juga dari pemimpin NATO, salah satunya dia menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dari unilateralism act, seeking multilateralism support, artinya dia bergerak sendiri, tapi kok tiba-tiba minta cover gitu. Jadi ini menurut saya NATO akan tetap berpegang teguh begitu ya, meskipun tadi salah satunya Menteri Rubio pun menyampaikan agak keras begitu, mengancam dalam konteks G7 begitu Mbak Tiara. Pak Alexius, kalau kita melihat dari karakter-karakternya sendiri, tadi sudah disinggung juga ya bahwa sempat ada pandangan juga yang terdekat ini bisa jadi yang terlibat adalah Rusia begitu. Mungkinkah ini terjadi kalau melihat dari karakter negara dan juga presidennya sendiri? Kalau Rusia dalam hal ini kita sudah lihat dia sangat berkepentingan dengan Iran ya, karena selama ini juga kan dia mendapat bantuan dari Iran untuk menghadapi Ukraina. Nah dalam hal terkait dengan NATO tadi, Rusia ini memang menjadi ancaman utama bagi negara-negara Eropa Barat. Karena itu Trump akan menggunakan kartu itu untuk terus menekan negara-negara Eropa agar ikut agenda dia. Tapi dari segi kepentingan tatanan global,
kita membutuhkan satu perspektif yang bisa mengcounter kecenderungan Trump untuk mengikuti semua apa kemauan Amerika. Itu tidak bagus untuk politik global, ya. Karena kita ingin bahwa realitas sekarang ini realitas multipolar. Nah, seandainya Trump nanti bisa memaksakan kehendaknya untuk negara Eropa, maka itu berita tidak bagus betulnya untuk dunia internasional. Untuk negara berkembang, untuk Indonesia juga tidak bagus, ya. Karena kita inginkan sekarang itu realitas itu multipolar, tidak hanya Amerika. Ada Uni Eropa, ada Jepang, ada Cina, ada India, dan semakin banyak pusat-pusat kekuatan itu semakin bagus betulnya. Supaya jangan ada satu yang mendominasi. Nah, jadi kalau misalnya sekarang negara-negara NATO, negara European Union itu counter terhadap Trump, saya pikir itu baik. Ya, kenapa? Karena kalau tidak nanti dia memperlakukan semua negara lain itu seperti dia perlakukan Venezuela, ya, atau terhadap Iran saat ini. Itu tidak bagus untuk politik internasional karena tidak ada satu negara yang bisa menyelesaikan semua masalah ini dalam globalisasi seperti ini, ya. Harus bersama-sama ini. Nah, kecenderungan seperti yang dilakukan oleh Presiden Trump ini itu dari perspektif hubungan internasional itu menyalahi prinsip multilateralisme. Negara-negara ini kan semua harus bekerja sama untuk membangun perdamaian dunia. Kalau satunya itu bisa impose dia punya keinginan kepada yang lain, itu tidak bagus untuk tatanan global, gitu ya. Nah, kita berharap negara-negara NATO ini tetap kritis terhadap Trump, ya, supaya dunia internasional ini punya banyak pusat-pusat kekuatan, tidak hanya ada satu saja, itu tidak bagus. Gitu ya. Baik, saya ke Pak Riantori. Pak Riantori, sebenarnya seberapa besarkah kekhawatiran dari negara-negara NATO tersebut ini terhadap konflik yang nantinya akan meluas ke Timur Tengah, begitu sehingga aksi-aksi dan juga pilihan ini diambil oleh negara-negara NATO, dan juga seperti apa pula dampak yang nantinya sudah di depan mata akan dihadapi oleh NATO, begitu ya. Tapi dijawab nanti, Pak Riantori, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan baru saja kita mendengar pernyataan dari dua pemimpin negara NATO yang kemudian ini menyebutkan betul-betul nampaknya kedua negara ini tidak ingin terlibat dan juga menginginkan perang untuk segera usai. Tanggapan Anda, Pak Riantori? Ya, terima kasih Bu Tiara. Jadi dari dua statement beliau itu, terutama yang Inggris yang terakhir, ya, saya menangkap ada sebuah kata yang keras itu. Tidak akan mendukung tindakan ofensif. Jadi menggunakan kata ofensif. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah komandan Trump ini, itu adalah tindakan ofensif. Yang mereka sebagai negara barat itu tentu saja alergi dengan kata ofensif karena dia melanggar HAM loh. Kalau ofensif itu kecuali melakukan sesuatu yang bersifat defensif karena melanggar kepentingan bersama, itu baru mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi ini ofensif, menggunakan kata ofensif itu menurut saya, kalau saya jadi Trump sih, itu saya, wah, itu shock juga itu mendengar kata ofensif. Nah, kedua, saya mau mencoba mengangkat kekhawatiran Eropa ini. Kenapa terutama NATO, ya, negara-negara Eropa yang NATO. Beberapa hari yang lalu kita dapat kabar bahwa ada rudal-rudal dari Iran ini yang menyasarkan ke Turki, mau ke arah ke Turki, yang kemudian diintersep oleh NATO. Itu mencerminkan bahwa mereka tidak mau kemudian mereka kena getah dari perang ini. Nah, ditambah lagi mereka tuh punya trauma dengan konflik Rusia-Ukraina dalam hal refugee. Sebagai negara yang bermartabat, kita memang harus hormat ya dengan Eropa. Mereka ini walaupun kita banyak yang nggak setujunya ya dengan apa yang mereka lakukan, tapi banyak prinsip-prinsip yang harus kita hormati. Salah satunya adalah bagaimana memperlakukan refugee. Nah, refugee dari Ukraina itu aja mereka sudah luar biasa kewalahan. Ditambah lagi nanti kalau kemudian perang ini meluas ke seluruh seantero Timur Tengah, minimal at least misalnya Turki dan kemudian lari ke Eropa, mereka punya burden yang luar biasa itu. Secara ekonomi mereka kena burden, dan secara militer kalau mereka ikut-ikutan dengan Amerika Serikat, habislah mereka. Jadi mengingatkan waktu Perang Dunia Kedua, ya Prof, dengan istilah Marshall Plan. Jadi Eropa itu dulu pernah menjadi negara bangkrut karena habis-habisan ketika perang.
Dan lagi-lagi yang untung adalah Amerika Serikat. Mereka nggak mau itu terulang lagi. Amerika Serikat menjauh di sana. Rudal-rudal Iran kemungkinan bisa sampai, tapi kecil lah. Nah, yang paling bisa menyasar ya Eropa. Jadi kalau kemudian kita lihat negara-negara NATO ini khawatir, mereka kesannya tidak mau ikutan dengan Amerika Serikat. Pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Cempaka dan Prof. Alex, karena mereka tidak diajak terlibat, tiba-tiba perang. Ya. Terus kemudian ketika ini terjadi meluas, mereka yang kemudian disuruh untuk maju ya. Secara rasio saya sepakat dengan mereka. No, Responnya nanti dulu. begitu ya. Nanti dulu. Oke, baik. Kalau dari perspektif Anda seperti apa, Prof? Tanggapan dari dua negara NATO ini. Kalau tadi juga sempat kita dengar bahwa ini adalah tersirat begitu ya. Apa namanya? Pelanggaran HAM yang luar biasa dengan kata ofensif yang kemudian ini sempat terlontarkan begitu, Prof? Saya melihat peran dari atau sikap dari negara-negara NATO, ada dua pemimpin NATO di situ tadi. Itu saya tidak melihatnya secara hitam putih. Karena NATO ini ada di dalam dilema juga. Jadi seperti saya setuju tadi dengan Pak Riantori ya. Kalau mereka terlibat langsung di dalam ini dan yang mengikuti keinginan dari Presiden Trump, jangan lupa tadi Iran sudah punya kemampuan rudal balistik yang 4.000 kilometer. Kalau jangkauannya, Diego Garcia. Itu kalau ditarik lingkaran itu, kota-kota besar di Eropa itu kena. Jadi mereka juga ada perhitungan bahwa kalau kita ikut, bisa jadi kita jadi sasaran dari rudal balistiknya Iran nanti ya. Itu satu pertimbangan. Tetapi pertimbangan berikutnya ini tadi, yang seperti saya bilang tadi, yaitu kedepannya mereka seperti apa, kira-kira apakah mereka masih membutuhkan perlindungan Amerika atau tidak. Karena mereka juga pasti ada perhitungan strategi seperti itu kan. Kemudian juga dari segi anggaran NATO, mayoritas itu dari Amerika. Jadi kalau nanti sampai Trump itu terdesak, dia akan pakai kartu ini. Saya butuh kalian untuk segera menyelesaikan perang ini. Dan itu yang kita takutkan, nanti Trump itu tergoda untuk menggunakan segala kemampuan militernya untuk cepat selesai. Untuk mendapat dukungan juga. Ini kan orangnya pragmatis, orangnya ya jangan berpikir bahwa Trump itu membela nilai-nilai yang selama ini dipropagandakan oleh Barat. Ya, dia tidak berkomitmen itu. Komitmen dia adalah kepentingan ekonomi, Amerika Great Again, dan dia gunakan segala kemampuan yang dia punya untuk mencapai itu. Nah, itu yang berbahaya sekali itu kalau misalnya dia sampai melakukan satu military pressure untuk memenuhi target dia bahwa ini berapa bulan lagi saya harus selesaikan ini. Nah, itu yang berbahaya. NATO saat ini dalam dilema. Seberapa setuju Anda dengan statement ini, Mbak Cempaka? Saya setuju ya dengan yang disampaikan Prof maupun Pak Riantori begitu, karena memang dalam dilema ini. Nah, tadi yang mungkin saya sampaikan salah satu perkembangan terbaru, laporan terbaru yang disampaikan dari G7, pertemuan G7 ini menunjukkan NATO memang sangat cerdik gitu ya dalam hal untuk menghindari keterlibatan lebih langsung terhadap serangan maupun pressure yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap NATO begitu, karena yang diinginkan yang statement joint statement yang dikeluarkan oleh NATO saat pasca G7 ini adalah menginginkan bahwa satu, mereka akan setuju untuk menekan atau mengecam Iran yang melakukan serangan ke wilayah-wilayah negara Teluk. Yang kedua adalah mengirimkan pengamanan Hormuz pasca konflik ini selesai. Jadi tidak ada statement, dan bahkan statement yang ketiga adalah menolak untuk mengirimkan kapal maupun segala macam kemampuan militer jika konflik ini masih berjalan. Jadi dalam konteks ini menurut saya NATO sangat cukup cerdik begitu ya, negara-negara Eropa terutama cukup cerdik dalam hal ini, berusaha untuk menahan pressure dari Trump. Nah, kita juga mungkin harus melihat bagaimana misalnya Keir Starmer dari Inggris menyatakan bahwa dia membutuhkan legal stance dalam hal ini, keputusan atau kepastian begitu, apa sih sebenarnya end state dari konflik ini atau perang ini, apa sebenarnya end game yang diinginkan oleh Trump. Karena kalau kita lihat misalnya pergantian rezim tidak tercapai dari Khamenei ke Khamenei gitu ya. Yang kedua
kedua misalnya kemampuan balistik tidak berkurang juga, malah kita lihat tadi semakin hari kita semakin lihat bahwa ternyata kemampuannya tidak terbatas begitu, yang sebelumnya hanya estimasinya hanya 2.000 ternyata sampai 4.000, dan itu pun berbagai video kita lihat, berbagai information yang dikeluarkan oleh Iran menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak sekali kemampuan yang belum dia keluarkan begitu. Dan tentu saja bagaimana kita dengar misalnya statement terkait dengan kemampuan nuklir gitu ya, penghentian kemampuan nuklir pun sebenarnya sudah dilakukan perdamaian, negosiasi sejak tahun 2015 yang tadi disampaikan oleh Prof juga begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana memang tidak adanya end game itu menjadi keputusan NATO untuk menahan diri. Untuk menahan diri. Oke, Pak Rian, kalau kita melihat ada banyak sekali negara-negara Eropa begitu ya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Iran. Apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika nantinya negara-negara Eropa ini cawe-cawe? Kalau saya melihatnya bukan kemungkinan terburuk ya, tapi ini malah menjadi challenge. Ini saya mengutip dari yang dikatakan oleh Prof. Alex. Jadi emang Amerika ini harus di-challenge. Nah, saya mau memberikan ilustrasi begini. Bangsa Eropa itu kan mereka ini rasional ya, bangsa yang rasional. Ketika Amerika Serikat kemarin lewat Trump itu masuk ke Venezuela, dan kita tahu Venezuela itu dan Iran ini adalah dua negara yang dianugerahi Tuhan cadangan yang masih luar biasa loh, nomor 1 dan nomor 2. Negara-negara Timur Tengah yang lain tuh malah sudah berkurang, bahkan Arab Saudi sendiri karena saking kurangnya dia udah mulai visit 2030, aneh-aneh itu kan. Dia buka hal-hal yang karena memang mereka tahu sudah habis cadangannya. Tapi Venezuela sama Iran kan masih bagus. Nah, logika rasio yang menurut saya make sense adalah Amerika Serikat waktu di Venezuela masuk dapat semua tuh. Nah, sekarang mau masuk ke Iran, masa iya kita nggak dapat? Jadi kenapa mereka menahan diri ini? Karena mereka tahu Iran ini, ditambah lagi tadi ada hubungan diplomatik. Jadi kalau Amerika Serikat bisa masuk, untung 2 dong dia, nggak bisa. Untuk Iran, ini logika yang saya coba tangkap dari para pemimpin NATO ya. Iran ini adalah negara yang tidak boleh kita kesampingkan kemampuan energinya dan juga kemampuan militernya. Jadi dia harus kita dalam tanda kutip kita rangkul. Jangan sampai kemudian Amerika Serikat dapat 100%. Kita juga harus dapat dari Iran. Ya. Nah, kalau kemudian Iran ini adalah negara ofensif, saya nggak percaya. Kenapa? Dengan kemampuan rudal-rudal yang sekarang kita lihat ini hampir tidak habis-habisnya dan jaraknya jauh. Kalau dia memang menguasai Timur Tengah dari dulu, udah bisa. Jadi ini bukan negara ofensif, dia hanya negara defensif. Tapi tentu saja tadi seperti saya bilang, saya orang realis, setiap negara kan pasti punya kepentingan yang harus dijaga. Kenapa kemudian dia di Lebanon punya Hizbullah, kenapa dia kemudian di Palestina punya Hamas? Ya untuk menjaga eksistensi dia. Karena dia bukan negara Arab. Ingat, Iran itu adalah bangsa Parsi yang dia bukan Liga Arab, dan dia walaupun Muslim tapi juga bukan Muslim yang mayoritas yang kita sama-sama tahu namanya Muslim Syiah. Jadi dia harus prepare dengan itu. Tapi lagi-lagi saya bisa katakan Iran itu bukan negara yang ofensif. Kalau dia ofensif sudah lama, Timur Tengah itu di bawah dia. Tapi ketika dia diusik, dia harus menjaga dong. Ditambah lagi tadi dengan fakta Tuhan kasih anugerah Iran ini masih punya kemampuan energi yang luar biasa. Jadi kalau kita tarik ke NATO, mereka juga harus dapat kue dari permainan Trump ini. Jangan sampai Trump yang dapat semua, kita cuma dapat ampasnya. Saya kira begitu. Oke, pemikiran seperti itu, Anda sepakat bahwa ini memang yang kemudian sedang dimainkan oleh negara-negara NATO, Prof. Alex? Iya, kalau saya lihat kekhawatiran dari negara-negara NATO bahwa energi itu akan semua ke Amerika Serikat, ke Trump, itu ada benarnya juga ya. Karena mereka melihat dari apa yang dilakukan Trump di Venezuela. Ya, akhirnya minyak itu kan didapat oleh Amerika. Jadi energi itu faktor yang penting juga di dalam konflik di Timur Tengah ini. Jadi kalau misalnya nanti Selat Hormuz itu katakanlah dikontrol oleh Amerika, dan itu mungkin yang akan dimaui oleh si Trump ini, kan dia pikirkan, saya sudah buang, saya punya sumber daya militer sedemikian besarnya, dari situ saya dapat apa? Ini kan orang yang sangat pragmatis kan. Saya duga dia mempunyai perhitungan itu juga. Kenapa? Karena untuk pemilu nanti November itu, midterm election itu ya, dia juga ingin supaya ekonomi Amerika itu jadi baik kembali, terutama dari segi kebutuhan energi.
Jadi kalau faktor itu diperhitungkan di dalam perhitungan Trump ini, jangan menjadi kekhawatiran bagi negara NATO. Itu berdasar juga. Gitu ya. Apakah nanti kalau Trump semua tujuannya tercapai ini, apakah dia mau bagi-bagi dengan kita energi ini, menjadi tanda tanya mereka juga. Jangan-jangan dia juga mau menguasai Selat Hormuz ini untuk kepentingan energi di situ. Karena itu kan sudah ada negara, bukan hanya Iran kan, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain ya. Dan itu kalau semuanya nanti dibawa katakanlah kendali dari Trump, ujung-ujungnya itu adalah it's about energy. Oke, Ya, baik. untuk dia kontrol. Mbak Cempaka, apakah ini semua yang terjadi hari ini adalah simbol bahwa sebenarnya Amerika ini sudah menyerah dan nantinya seberapa mungkin Amerika Serikat ini menarik diri dari NATO? Itu yang nanti akan kita bahas, Mbak Cempaka. Kami akan hadir usai jeda saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Apakah memang betul sinyal bahwa Amerika Serikat sudah kewalahan? Saya rasa kewalahan tentu kata yang tepat ya Mbak ya, untuk menggambarkan bagaimana letihnya, banyaknya cost gitu ya. Kalau kita lihat pada awal penyerangan ini sudah keluar angka dari Department of Treasury bahwa angka yang perharinya itu dikeluarkan 11,1 billion gitu ya. Dan itu angka yang sangat besar gitu ya untuk sebuah serangan ke sebuah negara. Nah ini sudah berjalan hampir 1 bulan gitu. Sudah ada statement juga dari Amerika Serikat, kita lihat dari Trump misalnya, pertama memberikan ultimatum 48 jam, lalu diperpanjang lagi 5 hari, lalu diperpanjang lagi hingga 6 April saat ini. Nah ini menunjukkan bagaimana sebenarnya Trump juga sedang mencari exit ramp atau bagaimana dia mencari jalan keluar dari ini gitu ya. Untuk kita lihat misalnya ada pembicaraan tentang pasukan misalnya yang dikirimkan. Saya rasa ini bagian dari koersif diplomasi, di mana ketika kita melakukan diplomasi selain tentu saja bernegosiasi, dan dalam konteks ini misalnya Iran pun menyatakan tidak ada negosiasi langsung menggunakan interlokutor dari Pakistan Secara misalnya. tegas begitu ya? Secara tegas tidak ada. Nah, tapi kita lihat juga bagaimana Iran sebenarnya juga menginginkan exit ramp, karena kita lihat bagaimana Iran juga sebenarnya menginginkan untuk menghentikan perang ini, dalam konteks misalnya kalau tidak menginginkan penghentian perang ini tentu tidak akan dikirim counter proposal yang sudah dikirimkan 5 dari untuk proposal yang sebelumnya dikirimkan oleh Amerika Serikat 15, lalu Iran mengirimkan 5. Nah ini menunjukkan sebenarnya kedua belah pihak gitu ya, meskipun Iran kita lihat dalam konteks upper hand, tapi tentu dalam konteks ini tidak bisa bertahan selamanya begitu ya, dalam kondisi yang memang costly secara militer maupun secara ekonomi, Mbak Tiara. Kalau adanya rencana mengirimkan pasukan serangan darat begitu ya, yang nantinya ini juga salah satu diprediksi akan terjadi, ini seperti apa menurut Anda secara strategi militer ya? Kalau menurut saya secara strategi militer ini sebenarnya bukan merupakan operasi darat langsung atau yang sifatnya invasi secara seperti yang dilakukan misalnya di Irak gitu ya. Karena di Irak saja waktu penurunan pasukan itu sekitar lebih dari 100.000 pasukan. Saat ini kalau kita dengar dari info misalnya Marine yang dikirimkan dari Asia Timur, lalu bagaimana pasukan 82nd Airborne dan lain sebagainya, itu jumlahnya masih sangat jauh dari 100.000. Dan dalam konteks ini tentu dengan ruas yang sangat besar, dengan populasi yang sangat banyak, dan juga terrain yang sangat sulit, tentu akan sangat berbahaya bagi Amerika Serikat dan sangat costly untuk melakukan serangan militer secara darat. Oke, baik. Kalau dari perspektif Anda, Prof. Alex, apakah ini juga sudah menandakan bahwa Amerika Serikat ini kewalahan, dan apakah mungkin juga Amerika Serikat ini nanti akan menarik diri dari NATO itu sendiri? Iya, faktor yang paling diperhitungkan oleh Amerika itu adalah dampaknya secara ekonomi. Nah, kalau dampak ekonomi ini makin membesar, itu yang ditakutkan oleh Amerika, dan juga masyarakat domestik Amerika tidak bisa menerima itu, maka ini adalah sinyal buruk bagi Trump. Ya, dan di sini juga saya lihat strategi Iran untuk memperluas medan perang ini, untuk membawa ekonomi global itu ke dalamnya, dengan dia mengancam menutup Selat Hormuz itu kan, itu artinya dia membawa ini ke ruang lingkup yang global, dan itu yang ditakutkan oleh Trump sebetulnya, karena tekanan ekonomi global ini yang nanti menambah pressure dia juga dari dalam negeri, ya, yang membuat dia kesulitan untuk menjawab ke Kongres, gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi pada saat yang sama, sebenarnya dari segi Iran juga, mereka ingin ini cepat selesai, betul kata Bapak Fauzia tadi. Karena sekarang persoalannya bagi rejim itu survival.
Mereka tidak mau bahwa selesainya nanti rejim itu remove oleh Trump ya, tapi dia mau tetap survive dan mereka ingin menjaga itu. Rupanya itu juga yang mendorong dia mungkin untuk mengirimkan counter proposal tadi ya. Jadi dari dua pihak kelihatannya ada keinginan untuk, aduh tidak baik ini kalau dilanjutkan ini karena bisa eskalasinya makin tinggi, tak terkendali, dua-dua pihak dirugikan. Nah, kita berharap ini menjadi modal nanti untuk bisa menyelesaikan ini, ada titik temu lah ya antara Amerika dan Iran bagaimana penyelesaiannya, dan itu mereka harus siap untuk take and give. Kalau satu pihak aja memaksa kehendaknya, saya kira tidak bagus juga ya. Jadi dua pihak itu survival of the political regime in Iran dan juga selesai oleh Amerika Serikat dengan perundingan yang win-win. Ini yang kita harapkan dan memberi optimisme kepada dunia bahwa akan ada solusi damai dalam waktu dekat ini ya, kalau dua pihak itu sama-sama berkeinginan supaya konflik ini segera selesai. Kita berharap itu akan terjadi. Berharap win-win solution diharapkan, dan memang sebenarnya kalau dari Prof. Alex tadi menyebutkan Amerika Serikat dan Israel begitu ya, dan juga Iran ini sebenarnya kedua belah pihak menginginkan damai secepatnya. Tanggapan Anda seperti apa Pak Rian? Ya, kita harus dukung itu. Jadi damai itu harus menjadi prioritas kita bersama. Tapi memang betul kedua belah pihak Anda juga melihat bahwa ingin sesegera mungkin eskalasi ini menurun. Mungkin saya menjawabnya begini. Ketika kita berbicara dalam konteks negara ya, kita harus punya pandangan bahwa negara itu tidak monolit atau tidak homogen. Di dalamnya itu ada banyak struktur masyarakatnya. Jadi kalau kita berbicara Amerika Serikat dulu, misalnya Trump, bukan berarti kemudian semua warga Amerika Serikat itu berada di belakang Trump, enggak. Ini malah yang sering didengung-dengungkan America First atau America Great Again itu kan hanya slogannya Trump. Yang tidak kemudian benar-benar didukung 100% oleh warga Amerika Serikat sendiri. Ada satu fenomena menarik kemarin ketika Trump ini seakan-akan cuci tangan ketika dia mencela atau mengatakan bahwa ini perang Iran ini adalah si Hegseth nih kerjaannya. Hegseth itu menteri pertahanannya yang kemudian Trump sendiri bilang ini menteri perang. Karena memang Hegseth ini katanya yang mengarahkan perang ini terjadi. Itu mencerminkan bahwa Trump ini memang harus kita lihat dia bukan perwakilan Amerika Serikat, bukan. Nah, itu satu yang membuat kemudian saya berharap Amerika Serikat ini warganya ini kemudian akan berbondong-bondong mengatakan hentikan dari sudut Amerikanya. Begitu pula dari sudut Israel ya. Kita sama-sama tahu Israel itu ternyata luar biasa, ternyata dia tidak homogen. Yang disebut sebagai Zionisme Israel itu hanya sekian persen. Yang mendukung Palestina itu adalah Yahudi-Yahudi yang ortodok yang sama-sama kita tahu yang ada di Amerika Serikat juga dukung Palestina. Nah, dari segi Iran, kita sama-sama tahu ketika pemimpin besarnya kemarin Pak Khamenei wafat, itu dia satu suara itu. Bahwa sebagai negara harga diri kita harus kita jaga. Terlepas dari kemudian ada anak-anak muda di Iran itu yang menghendaki modernisasi, itu lain soal. Tapi dalam konteks perang ini, Iran itu satu suara. Kenapa? Karena harga diri mereka diinjak-injak dengan wafatnya Pak Khamenei itu yang ditewas oleh serangan Amerika Serikat. Nah, saya boleh tambah sedikit lagi ya. Tadi Bu Tiara mengatakan perspektif. Nah, dalam konteks perang ini, menurut saya ada sebuah perspektif yang coba dipaksakan. Ini saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang istri yang marah kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu mencoba untuk memotret istrinya yang senang dengan hewan anjing. Jadi istrinya senang dengan anjing. Dipoto sedemikian rupa dalam posisi yang dekat. Menurut suaminya ini bagus perspektif dia. Tapi pas istrinya lihat, ternyata posisi duduknya itu si istri sama si anjing itu sangat dengan luar biasa dipoto oleh suaminya yang menurut suaminya bagus. Tapi pas dilihat itu, jadi seakan-akan si istri itu mukanya muka anjing. Karena posisinya duduknya itu sangat berdempetan dari angle dia. Nah, dari ilustrasi ini saya mau mengatakan bahwa ketika sebuah perspektif itu dipaksakan, nah ini saya lagi ngomong Trump nih, dia bilang bahwa Iran ini adalah jahat, harus kita hancurkan. Nah, perspektif dia mengatakan seperti itu, tapi dunia bilang nggak begitu. Tadi mirip seperti pandangan istrinya itu tadi. Loh, ini kok saya jadi jelek ya? Baik, Pak Rian. Jadi
poin saya terakhir adalah perang ini tidak baik. Ini saya mengutip ucapan Prof. Tidak boleh berlama-lama karena yang kena getahnya kita semua, terlebih dari skala global ekonomi. Oke, Mbak Cempaka, memang kalau memang sudah ada sinyal bahwa Amerika Serikat ini nampaknya kewalahan begitu ya, tapi dengan segala upaya untuk mencoba berdamai itu tadi, mengapa kemudian Iran ini terus-menerus melakukan penyerangan ya terhadap Amerika Serikat? Kalau kita lihat memang ada janji dari Trump gitu ya untuk menghentikan serangan. Nah, tapi kita lihat serangan dari kedua belah pihak ini masih berlangsung, bukan hanya dari Iran saja, tapi juga dari Amerika Serikat, apalagi Israel. Terlebih karena statement dari Amerika Serikat adalah menjaga bahwa tidak akan menyerang tempat infrastruktur yang kritis. Nah, tapi ternyata yang dilakukan dalam beberapa jam terakhir misalnya, bagaimana Israel misalnya melakukan serangan ke infrastruktur kritis seperti pengayaan nuklir, lalu misalnya infrastruktur yang sifatnya misalnya power plant atau tempat energi begitu. Nah, ini sangat kritis begitu, dan tentu saja ini sesuai statement yang disampaikan oleh Arakci begitu ya, bahwa ketika ini dilakukan secara koordinasi antara Israel dan Amerika Serikat gitu ya, ataupun bahkan Israel melakukan serangan sendiri tanpa koordinasi Amerika Serikat, maka tentu saja Iran tidak akan diam saja begitu ya, akan melakukan retaliasi terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel, meskipun tadi beberapa kali kita lihat juga Trump marah gitu ya, dalam tanda kutip dia bilang dia tidak tahu Israel melakukan serangan tersebut. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya kalau kita sering bicara bagaimana endgame Trump, kita juga harus tanya bahwa apakah endgame Trump dan endgame Israel itu sama atau tidak. Oke. Gitu Mbak Tiara. Baik, Prof. Alex, mungkin terakhir singkat saja, kalau memang kondisinya sama-sama banyak ada pelanggaran-pelanggaran begitu yang kemudian dinilai oleh Iran dilakukan oleh Amerika Serikat, lantas seperti apa seharusnya kedua negara ini nantinya mendapatkan win-win solution yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Alex? Iya, tidak mudah untuk mengatakannya karena terlalu pagi dengan melihat situasi di lapangan seperti itu ya. Saya melihat nanti kalau Trump bersikukuh bahwa harus ada pergantian rejim, itu mungkin jadi tantangan berat. Mungkin Amerika Serikat harus menerima bahwa rejim di Iran tetap bisa bertahan. Lihat aja tadi, seperti tadi Anda menjawab, Mbak Tia tadi jawab itu ya, kenapa Iran itu bersikukuh untuk tetap bertahan sekarang. Saya pikir mereka satu hal, rejim ini tidak boleh hilang begitu saja. Mereka akan bertahan seperti itu, dan untuk win-win solution ke depan itu saya pikir yang harus mau tidak mau harus ditolerir oleh Amerika, ya, bahwa rejim itu tetap bertahan. Nah, dari sudut Amerikanya mungkin masalah nuklir itu dan masalah rudal balistik itu yang harus dinegosiasikan. Nah, jika terjadi titik temu seperti ini, kita berharap itulah solusinya, gitu ya. Karena win-win, tidak bisa satu pihak menang sendiri, karena ini konflik ini sudah berlangsung, membuang sumber daya yang begitu banyak. Saya pikir mereka akan cari titik temu di situ. Titik temu itu dan kita sepanjang harapkan menyangkut tentunya, ya? Iran, saya pikir rejim itu bertahan, survival itu adalah satu hal yang sangat penting bagi dia sekarang saat ini. Baik, tentu kita akan terus mengawal begitu ya, dan berharap yang terbaik untuk semuanya, perdamaian dunia. Terima kasih atas perspektif yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam, Mbak Cempaka, kemudian juga Prof. Alex, serta Pak Riantori. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis etomidate di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. AS, 41 tahun yang merupakan pelaku pengedar narkotika jenis etomidate ini tak berkutik usai petugas menggerebek kediamannya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 100 pieces cartridge narkotika jenis etomidate yang disimpan di dalam kantong plastik putih dan siap edar tersebut. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dipicu dendam lama, seorang wanita di Medan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya.
Korban mengalami luka parah setelah ditikam berulang kali menggunakan pahat oleh pelaku. Penganiayaan antar tetangga ini sempat menghebohkan warga sekitar. Peristiwa terjadi saat tersangka mengeluarkan motor dari garasi rumahnya di Jalan Asrama Bypass, Kecamatan Medan, Helvetia. Saat itu korban yang sedang menyapu halaman diduga mengarahkan debu ke arah tersangka. Tak terima, tersangka mengambil sebuah pahat kayu dari dalam garasi lalu menyerang korban berulang kali. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara itu, tersangka berhasil ditangkap di rumahnya saat hendak melarikan diri. Tuhan memang manusia nggak pemaaf, tapi Tuhan kalau ditunjang aja sih apa nih maksudnya apa? Arus balik Lebaran mulai terasa geliatnya di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Para pemudik berdatangan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tercatat lebih dari 2.000 penumpang tiba pagi ini. Jumlah kini menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 3.900 penumpang. Para pemudik datang menggunakan puluhan bus dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah kota di Sumatera. Dan untuk keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini tercatat 56 bus memberangkatkan 274 penumpang. Puncak arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada hari ini dan hari Minggu besok, seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Lalu bagaimana prediksi puncak arus balik pada hari ini? Rekan-rekan kami akan menyampaikan informasinya untuk Anda pemirsa dari sejumlah lokasi. Ada Novan Zam dari Limbangan, Garut, Jawa Barat, dan juga Yolanda Caniago dari Alteri Cibiru. Kita menuju ke Novan Zam terlebih dahulu. Novan, selamat malam. Kalau saat ini bagaimana kondisinya di Limbangan, Garut, Jawa Barat? Ya, selamat malam Ken, Ana, dan juga pemirsa. Kami mengabarkan langsung dari Simpang 4 Kubang, pemirsa, di mana Simpang 4 Kubang ini adalah pertemuan dari 3 jalur. Di jalur sebelah kiri saya ini adalah jalur dari Tasikmalaya, sementara dari belakang layar kaca Anda adalah dari Kota Garut, dan dari sebelah kiri layar kaca Anda itu adalah jalur dari wisata atau dari arah Cipanas, pemirsa. Dan mayoritas mereka mengarah ke arah yang sama, yaitu ke arah Bandung atau mengarah balik ke arah Jakarta, begitu pemirsa. Dan memang kami juga kerap menemui plat nomor kendaraan yang dari Jabodetabek, sehingga bisa kami pantau bahwasannya ini adalah arus balik gelombang yang kedua, di mana gelombang yang pertama sudah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2026 dan sekarang terjadi lagi pada tanggal 27 Maret atau 28 Maret 2026. Dan memang bisa kami kabarkan situasinya di Simpang 4 Kubang ini termasuk padat, pemirsa, di mana banyak sekali kendaraan roda 4, roda 2, bahkan sampai ada bis juga, pemirsa, yang mengarah ke arah Bandung. Dan memang terjadinya kepadatan ini diduga dikarenakan memang terjadi penyempitan jalur dibandingkan dengan Simpang 4 Kubang ini, di mana memang Simpang 4 Kubang ini adalah jalur baru sehingga memang cukup lebar. Namun untuk mengarah ke arah Bandung yang nantinya melewati Leles, itu merupakan jalur yang memang sudah lama dan hanya tidak seluas yang ada di layar kaca Anda saat ini, pemirsa. Dan memang selain dikarenakan kepadatan atau bertambahnya volume kendaraan dari arus balik 2026 ini, juga di depan sebelah yang mengarah ke arah Bandung terdapat banyak sekali pusat oleh-oleh dan juga restoran, sehingga memang terjadi tumpukan kendaraan di sebelah bagian oleh-oleh tersebut. Dan juga banyak sekali dikarenakan ini juga kondisinya sedang hujan, otomatis memang volume kendaraan itu menumpuk diakibatkan oleh
jalan yang juga licin sehingga kendaraan harus pelan-pelan saat melaju atau melintasi jalan yang ada di simpang 4 Kubang ini yang menuju ke arah Bandung. Juga dikabarkan bahwasanya drainase yang ada di jalur ini juga meluap sehingga turun ke jalan dan juga itu juga memperlambat laju kendaraan yang ada di lokasi ini. Kemudian dari pertemuan 4 jalur tersebut tidak ada lampu merah di simpang 4 Kubang ini sehingga pihak kepolisian harus mengatur lalu lintas yang ada untuk bisa mengalihkan atau melancarkan arus yang ada di simpang 4 Kubang ini. Dan bisa Anda pantau bahwasanya dari ketiga lajur yang ada di simpang 4 Kubang ini memang volumenya sama besarnya atau sama padatnya pemirsa, baik yang dari arah Tasikmalaya, dari arah Kota Garut atau yang dari arah Cipanas atau dari arus wisata. Dan memang walaupun arus balik 2026 ini masih ramai dipadati oleh pemudik yang balik ke kota asalnya, namun juga tidak luput juga dari arus wisata yang ada di Kota Garut ini, dikarenakan memang Kota Garut ini juga kota yang memang terkenal akan wisatanya, terutama di Cipanas, yaitu pemandian air panas. Sementara itu yang bisa saya kabarkan dari simpang 4 Kubang Garut ini, Ken Anda. Baik, simpang 4 Kubang terpantau padat malam hari ini. Terima kasih Novanzam informasinya. Kita beralih ke Yolanda Caniago yang sudah berada di Cibiru. Yolanda, bagaimana kondisinya malam hari ini? Ya baik, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa terkait bagaimana situasi lalu lintas terkini di arteri Cibiru yang menjadi pembatas atau penghubung antara Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana memang pantauan dari malam hari ini terpantau dipadati atau ramai lancar oleh kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan roda 4. Tapi memang jika dapat dilihat ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Cibiru untuk kemudian menuju ke wilayah Kota Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Dan jika dapat dilihat ini Ken Ana dan juga pemirsa bagaimana masih terlihat dari aktivitas warga sekitar yang memang dibersamai dengan para pemudik yang masih melakukan perjalanan arus balik mudik 2026 kemudian melintasi jalur arteri Cibiru Kabupaten Bandung. Di mana memang jika dapat kami sampaikan di jalur arteri Cibiru ini sesekali mengalami penumpukan kendaraan seperti itu yang diakibatkan oleh adanya pecah jalur di ujung dari jalur atau simpang Cibiru dan juga terjadi penyempitan jalur seperti itu, kemudian terjadi kepadatan dikarenakan memang adanya aktivitas bus antar kota yang melakukan penaikan dan juga penurunan penumpang. Namun jika dapat saya sampaikan juga bagaimana situasi pada malam hari ini yang memang diguyur hujan, namun terlihat masih banyak pengendara roda 2 yang melintasi jalur Cibiru dan kemudian untuk melakukan perjalanan arus balik mudik menuju wilayahnya masing-masing. Dan jika dapat saya sampaikan ini juga sudah mulai terlihat bagaimana kendaraan sumbu 3 atau lebih melintasi jalur arteri Cibiru dikarenakan dari jalur arteri Cileunyi sumbu 3 atau lebih ini dialihkan ke jalur arteri Cibiru Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan juga jika dapat saya sampaikan Ken Ana dan juga pemirsa pada malam hari ini memang curah hujan di Kota Bandung masih terus turun dikarenakan juga memang pengendara motor ini banyak yang berhenti atau menepi kemudian untuk melakukan persiapan menggunakan perlengkapan hujan seperti jas hujan yang membuat banyak terjadi penumpukan kendaraan. Dan jika dapat saya sampaikan juga ini Ken Ana dan juga pemirsa, adapun operasi ketupat di jalur dari arteri Cibiru Kabupaten Bandung ini juga sudah selesai, di mana memang menandakan bahwa arus balik mudik 2026 ini sudah terpantau kondusif. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk informasinya Yolanda Caniago dari Cibiru. Sebelumnya Novanzam dari Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi kekerasan jalanan antar pelajar kembali terjadi di kota Yogyakarta. Bentrokan yang dikenal sebagai gladiator pecah di Jalan Kimangun Sarkoro, Pakualaman pada Rabu dini hari. 2 pelajar mengalami luka serius usai terlibat bentrok dengan kelompoknya sendiri di depan SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
Kedua korban berinisial AP 18 tahun dan RA 17 tahun harus menjalani perawatan intensif akibat luka senjata tajam. Hasil penyelidikan polisi menyebut insiden ini bukan dipicu saling ejek, melainkan pertemuan yang telah direncanakan. Polisi kini tengah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memburu para pelaku lainnya. Bocah laki-laki berusia 10 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Sadang di Desa Tungka, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Korban ditemukan sekitar 10 km dari lokasi awalnya korban dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas Parepare, BPBD Pemkab Nrekang dibantu warga akhirnya berhasil menemukan Muhammad Revan Suris. Selama 2 hari, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap korban. Korban berhasil ditemukan sekitar 10 km dari lokasi awalnya korban dinyatakan hilang. Korban ditemukan tersangkut dalam kondisi sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Jembatan akses menuju wisata air terjun Madakaripura lereng Bromo di Probolinggo, Jawa Timur ambruk. Akibatnya akses menuju tempat wisata ditutup total. Ambruknya jembatan utama di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo terjadi setelah kawasan pegunungan Bromo diguyur hujan deras semalaman. Jembatan yang menjadi jalur vital bagi warga sekaligus wisatawan tak mampu bertahan hingga akhirnya runtuh dan memutus akses satu-satunya menuju lokasi wisata. Pasca putusnya jembatan, masyarakat harus memutar arah yang lebih jauh untuk menuju ke desa seberang. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Dua papan reklame di perempatan Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat roboh dan menimpa sejumlah kendaraan pada Sabtu siang. Peristiwa yang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Hujan deras disertai angin kencang di Kota Bandung membuat dua papan reklame di lokasi berbeda roboh. Papan reklame pertama berada di Jalan Soekarno-Hatta arah timur di samping sebuah rumah makan mie. Reklame tersebut ambruk dan menimpa sedikitnya 4 kendaraan yang tengah parkir di lokasi. Sementara papan reklame kedua roboh di Jalan Buah Batu. Reklame tersebut jatuh ke badan jalan dan sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh sehingga mengakibatkan antrean kendaraan panjang dari lokasi kejadian. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa papan reklame. Proses evakuasi material reklame dilakukan tim gabungan dari Damkar, Satpol PP, dan kepolisian. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung 3 jam untuk silaturahmi Lebaran sekaligus diskusi dinamika konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sahabat lamanya sekaligus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menyambut langsung ketibaan Anwar Ibrahim di sisi barat istana. Saat Anwar tiba, korps musik memainkan lagu Rasa Sayange mengiringi prosesi penyambutan. Anwar dengan Prabowo terlihat berbincang akrab sambil berjalan berdampingan menuju ke dalam Istana Merdeka. Di sana, Prabowo dan Anwar menggelar pertemuan. Pertemuan tak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga mencerminkan kedekatan persahabatan antara kedua pemimpin negara bertetangga tersebut. Pertemuan yang berlangsung hangat itu, kedua pemimpin membahas situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah. Usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Momen ini mengakhiri kunjungan Anwar ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Arus balik Lebaran 2026 terpantau di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa usai jeda.
Arus balik Lebaran 2026 terpantau di Terminal Giwangan Yogyakarta. Diperkirakan arus balik ini masih akan terjadi hingga hari ini. Data UPT Terminal Giwangan Yogyakarta mencatat kenaikan volume penumpang arus balik Lebaran telah terjadi sejak 24 Maret kemarin, di mana pada 25 Maret jumlah penumpang yang berangkat melalui terminal ini terpantau mencapai 26.413 orang. Diperkirakan lonjakan kedua penumpang arus balik Lebaran ini akan terjadi pada hari ini dan Minggu besok seiring dengan berakhirnya masa libur panjang Lebaran. Saat ini tiket bus tujuan Jakarta, Denpasar hingga Sumatera telah terjual habis. Jumlah penumpang pada libur Lebaran 2026 ini diprediksi mencapai 400.000 lebih penumpang atau naik 15%. Dari Yogyakarta kita coba cek bagaimana kemudian situasinya saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kita bergeser ke Jakarta bersama rekan kami, ada Margareta Novita yang sudah siap mengabarkan untuk Anda di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Margaret, bagaimana kondisinya di Pasar Senen? Ya baik Nana dan juga pemirsa, kalau ditanya bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen untuk malam hari ini, memang kami memantau ada sedikit peningkatan penumpang baik yang mau berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun tiba ke Stasiun Pasar Senen. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa Stasiun Pasar Senen sendiri ini menjadi stasiun yang tersibuk di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta. Bisa kami sampaikan juga bahwa selama masa angkutan Lebaran dari 11 Maret hingga 1 April mendatang, ini data yang dihimpun oleh PT KAI Daop 1 untuk keberangkatan sudah mencapai 36.000, sementara untuk kedatangan ke wilayah Daop 1 Jakarta ini sudah menembus 53.000 lebih. Untuk per stasiun, khususnya di Pasar Senen sendiri, untuk hari ini sudah ada keberangkatan sekitar 14.000, kemudian juga untuk kedatangan ini lebih banyak pemirsa karena ini sudah memasuki arus balik sekitar 18.800, ini artinya hampir 19.000 untuk hari ini. Pun untuk total kapasitas tiket ini masih tersedia dan para pemirsa ataupun calon penumpang yang ingin berpergian masih bisa membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses ataupun datang langsung. Namun memang tiket ini sudah tidak sebanyak kemarin-kemarin pemirsa karena hingga hari ini total sudah terjual sekitar 800.000 tiket, sehingga memang kuota untuk tiket ini sudah sedikit angkanya sudah lebih sedikit. Dan untuk tiket sendiri ini pemirsa dari PT KAI sudah memberikan beberapa diskon dari sebelum Lebaran, hari Lebaran dan juga setelah Lebaran. Untuk saat ini diskon yang berlangsung adalah diskon silaturahmi ini sebesar 20% dan Anda bisa mengecek langsung ataupun melihat dan juga membeli di aplikasi KAI Akses. Dan selain dari diskon yang bisa kami sampaikan juga bahwa PT KAI sendiri mengantisipasi lonjakan dengan memberikan kereta api tambahan baik jarak jauh maupun dalam kota. Ini seperti yang bisa kami sampaikan, untuk Pasar Senen sendiri ini ditambah sekitar 7 kereta api jarak jauh. Dan untuk tujuan favorit sendiri ini pemirsa masih di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwakarta dan juga Bandung. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Kenan. Baik, terima kasih Margareta Novita mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan informasi dari Margareta di sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum. Kami pamit undur diri, terima kasih.